SM Store, amanah dalam muamalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita sampai ke bulan Nisa halaman 140. Bulan Nisa kepahlawanan orang-orang perempuan, yakni dari sahabat Rasulullah SAW. Al-aslu anna butulat al-rijal takun dakhil ma'arik. Yang asal itu yang sebetulnya kepahlawanan, sesungguhnya kepahlawanan untuk orang laki-laki itu dibuktikan di dalam peperangan. Butulat nisa dan kepahlawanan perempuan itu takun kharijul ma'arik, yakni di luar peperangan perempuan. Sabri wa thabati, yang kesabaran dan tekun, beridho dan ridho apa yang ditentukan oleh Allah SWT padanya. Biqada'illahi wa qadarihi. Yang pertama yaitu seorang sahabat dari Rasulullah SAW di antara golongan perempuan, yaitu Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab, kunyahnya Ummu Imarah. Kunyahnya Ummu Imarah. Nusaybah binti Ka'ab ini dari golongan Al-Ansar. Dhamrah bin Sa'id an jiddatihi, dari Dhamrah bin Sa'id, dari jatuhnya perempuan. Bahkan telah syahidat Uhudan tusqil ma, dia telah melihat Nusaybah binti Ka'ab ini di Ghazwat Uhud telah memberi minuman kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang sedang perang. Allah, dia berkata, Dhamrah ini, seorang perempuan ini yang menceritakan tentang ini. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah sallallahu bersabda, al-maqam Nusaybah binti Ka'ab al-yawm khairun min maqami fulan wa fulan. Kedudukan Nusaybah binti Ka'ab hari ini, yakni hari peperangan Uhud, lebih baik dari fulan wa fulan. Disebut oleh Rasulullah, fulan wa fulan ini dari golongan orang laki-laki. Jadi Nusaybah binti Ka'ab ini lebih baik dari sebagian dari laki-laki yang berjuang di Ghazwat Uhud. Dan Nusaybah binti Ka'ab ini Rasulullah SAW telah membela Rasulullah SAW dengan gigi di Ghazwat Uhud. Sebut di sini, wa kana yaraha tuqatil yawma idzin ashaddul qital. Dia telah melihat Nusaybah binti Ka'ab ini telah berjuang di peperangan Uhud ini dengan gigi. Wa innaha la hajizatu thawbiha ala wasatiha. Bahkan thawbnya dia, bajunya dia diikat pinggangnya. Hatta kharajat 13 jurhan. Dia terluka 13 luka di peperangan Uhud. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang Nusaybah binti Ka'ab ini, di Ghazwat Uhud ini, kata Rasulullah SAW, "Maltafattu yaminan wala shimalan illa wa ra'aitu Ummu Imarah tuqatilu duni." Saya tidak menoleh kanan atau kiri kecuali Ummu Imarah ini ada di samping berjuang membela. Apabila saya katakan demikian, ya jemaah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok Rasulullah SAW ini kok dibela dengan sahabat-sahabatnya, dilindungi oleh sahabat-sahabatnya? Ketahuilah bahwa tidak ada orang pemberani di dunia seperti Rasulullah SAW. Rasulullah asyja'ur rijal, paling berani. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan
Tidak ada orang yang berani seperti Rasulullah SAW. Kami dahulu apabila dilanda ketakutan, kita berlindung di samping Rasulullah SAW. Yang paling berani di antara kami, yaitu yang mirip dengan sejajaran sama Rasulullah, ini jajar Rasulullah SAW, dia di belakang Rasulullah SAW. Itu yang paling berani di antara kami. Yang menunjukkan di sini bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling berani di atas bumi. Maka sahabat-sahabatnya itu saling cintanya kepada Rasulullah SAW, ingin melindunginya jangan sampai Rasulullah SAW terluka. Kemudian ada seorang perempuan lain, yaitu Imro'ah min Bani Dinar, seorang perempuan dari golongan Bani Dinar, kabilahnya min Bani Dinar. Musibah fi Uhud zawjuha wa akhuha wa abuha. Di ghazwat Uhud ini telah meninggal syahid suaminya dan saudaranya dan ayahnya, semuanya meninggal dalam peperangan. Falamma qalu laha, waktu kasih khabar ini Imro'ah min Bani Dinar kasih khabar bahwa telah meninggal syahid di ghazwat Uhud ini saudaramu dan suamimu dan abamu. Qalu laha mata abuki. Qalat walakin ma fa'ala Rasulullah SAW. Yang ditanya oleh perempuan ini bukan menangis, menjerit, tidak. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW? Ada seorang perempuan. Qalu wa'adhamullah wajraki fi akhiki. Dan Allah dan saudaramu juga meninggal. Qalat wa ma fa'ala Rasulullah SAW. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW itu? Keadaannya bagaimana? Dia tidak peduli apa yang meninggal, atau tidak yang meninggal, suaminya. Yang penting buat dia Rasulullah SAW. Wama fa'ala Rasulullah. Qalu wa qad istushhida zawjak. Suamimu juga telah mati syahid dalam peperangan Uhud. Qalat wama fa'ala Rasulullah SAW. Tetap dia mengatakan, tanya kepada Rasulullah. Qalu khairan ya ummi fulan huwa bihamdillahi kama jawab sahabat Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW alhamdulillah baik, dia baik, dia selamat seperti apa yang kau inginkan. Qalat aruni hatta anzur ilayhi. Ya, tidak sanggup dibilang begitu orang tadi. Dia bilang saya mau lihat, tunjukkan kepada Rasulullah SAW seperti apa ini. Faushira ilaiha, maka ditunjukin Rasulullah SAW. Qala ay hunaka Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ Rasulullah SAW dilihat oleh. Falamma ra'atu, waktu si perempuan melihat Rasulullah SAW, qala kullu musibatin ba'daka jalal. Yani kullu musibah ba'daka ya Rasulullah hayyin. Setiap musibah, saudaraku meninggal, suamiku meninggal, bapakku meninggal, anak kecil buat aku. Rasulullah SAW bagaimana? Waktu dibilang bahwa Rasulullah SAW khair, dia mengatakan kalimat ini, Bapak jaga jalan. Setiap musibah setelah Rasulullah SAW itu mudah, hayyin, kecil. Ini menunjukkan bagaimana mereka itu cintanya kepada Rasulullah SAW. Wahada sudah qaul Nabi SAW, dan ini persis apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza usiba ahadukum bi musibah, apabila kalian ini ditimpa musibah, falyatadzakkar musibatahu fiyya, agar orang tadi mengingat musibatku aku apabila aku sudah meninggal dunia. Meninggalnya Rasulullah SAW itu, kematian Rasulullah SAW itu akbar musibah alam di dunia ini, akbar musibah. Dan salah satu tanda yaumul qiyamah, matinya Rasulullah SAW. Maka apabila dahulu sahabat Rasulullah SAW, apabila dilanda musibah setelah matinya Rasulullah SAW, mereka tidak merasakan sedih yang luar biasa setelah matinya Rasulullah SAW. Terus setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu, mereka sudah melihat musibah yang paling besar, yaitu meninggalnya Rasulullah
maka yang lainnya itu remeh, haji. Maka disebut di sini oleh Rasulullah SAW, "Wa'adha musibah biar nas kulluhum biar musibah wafatin Nabi SAW." Akbar musibah, terbesar musibah yang dilanda oleh umat Islam matinya Rasulullah SAW. Wahai sahabiyah, dan ini sahabat Rasulullah SAW perempuan ini memberi dinar, hakikat waqi'an, telah dibuktikan dengan nyata sama dia, bukan omongan. Kalau seperti saya sekarang mengatakan demikian, bukan, tapi dibuktikan sama dia. Ini suaminya meninggal, saudaranya meninggal, ayahnya meninggal, dia tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW waktu itu masih hidup. Sudah dibuktikan sama dia, perempuan tadi. Bukan kalam, bukan omongan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Maka abuha, ayahnya meninggal, wa akuha, dan saudaranya, wa zawjuha, dan istrinya, wa taqul ma fa'ala Rasulullah SAW. Tetapi dia tetap kokoh dan mengatakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Kami yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban 'aziman. Dahulu mereka ini menyintai Rasulullah SAW dengan cinta yang luar biasa. Walau bima anana lam nara Rasulullah SAW, dan kami ini berhubung tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak hidup di zaman Rasulullah SAW. Fa idharu hubbuna lahu sallallahu alaihi wasallam innama yakunu bittiba'ihi. Apabila seorang sekarang ini muslim menunjukkan keimanannya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, tidak ada lain kecuali dia mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW. Bintibahi wasir ala haji, dan kita jalan di atas petunjuk Rasulullah SAW. Berjifaan siratihi, dan kita membela sejarah Rasulullah SAW. Wanashriha bainan nas, dan kita sebarkan sejarah Rasulullah SAW ini di antara manusia, supaya tahu bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Apabila betul-betul kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita mengikuti yaitu jejak Rasulullah SAW. Kita ata'na wa sami'na setiap hadis Rasulullah SAW yang sahih. Dan dikatakan ini tidak masuk akal atau apa, ada kufrun, tidak benar, sesuatu kekafiran seseorang menjerumuskan dirinya kepada kufuran. Apabila kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti yaitu sunnah Rasulullah SAW, mengikuti hadjuhu, yaitu mengikuti hadji, yaitu petunjuk Rasulullah SAW, dan mempelajari sirat Rasulullah SAW, seperti kita sekarang ini mempelajari sirat Rasulullah SAW, dan menyebarkan sirat Rasulullah SAW di seluruh dunia. Karena apabila seorang itu tidak mengerti tentang sejarah Nabi-Nya, dia mustahil akan menyintai Rasulnya. Mustahil akan menyintai Rasulnya. Sekarang kita tanya kepada orang-orang Muslim, bagaimana sirat Rasulullah? Banyak yang tidak tahu Rasulullah baru lahir di Makkah, mati di Madinah, tidak tahu. Siapa Rasulullah SAW? Muhammad bin Abdullah mungkin tahu. Bagaimana sejarahnya tidak tahu. Sahabat-sahabatnya tidak mengenal, kecuali Abu Bakar, Umar mungkin. Yang lainnya tidak tahu sejarah Rasulullah SAW, wala sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana seorang Muslim menyintai Rasulullah dia tidak mengerti tentang sejarah Rasulullah, wala sahabat Rasulullah SAW? Apabila seorang mencintai seorang, itu dia berusaha untuk mempelajari sejarahnya. Si fulan atau melihat si fulan bagaimana katanya dia itu seorang hebat. Apalagi Rasulullah SAW Nabi kita, Rasulullah SAW tidak tahu tentang sejarahnya. Disebut di sini berdifa'an sirati, dan membela sejarah Rasulullah SAW, dan menyebarkan cerita bainan dan disebarkan sejarah ini. Bahada wajib alaina jami'an, ini sebagai orang Muslim wajib
untuk melaksanakan demikian, untuk mengetahui tentang sejarah Rasulullah SAW. Qutila minal muslimina sab'un. Kalian tak kasih sejarah saya sendiri ya, tentang sejarah Rasulullah SAW. Bukan saya membanggakan diri, bukan. Saya masih ingat ketika saya di Hadramaut. Umur saya waktu itu 11 tahun. Saya masih ingat betul. Saya telah membaca buku namanya Syuhada Islam. Masih ingat saya. Namanya bukunya Syuhada Islam. Dr. Ali Samin Nasyar. Dia ditulis oleh Ali Samin Nasyar, Dr. Profesor Universitas Cairo. Namanya Syuhada Islam. Dia telah menjelaskan tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur di peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW atau yang lainnya. Wallahi saya waktu itu gemetar waktu membaca itu. Umur saya 11 tahun. Dari hari itu saya telah menyintai yaitu sejarah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan apabila kita membaca sejarah Rasulullah SAW, insya Allah 1 juta kali tidak bosan, sama sekali tidak bosan. Tidak ada sejarah seorang di dunia ini seperti sejarah Rasulullah SAW. Lengkap. Dari dia lahir, sebelum dia lahir, sampai dia lahir, sampai dia diutus sebagai Nabi, sampai dia meninggal dunia, semua ada. Rasulullah SAW itu bersih, bukan seperti kita orang. Andai kata seorang menulis tentang sejarahnya, pasti ada yang disembunyikan. Karena pasti dia berbuat perbuatan yang jelek di atas bumi. Setiap orang, kecuali Rasulullah SAW dan para Anbiya wa Rasul. Rasulullah SAW tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Karena sejarahnya bersih seperti koton. Seperti koton. Ta'ifun koton. Yaitu kapas. Bersih. Tidak ada yang tercelak sama sekali. Jadi bagaimana hubungan Rasulullah SAW sama sahabat-sahabatnya, sama budak-budaknya, sama pembantu-pembantunya, sama istri-istrinya. Di rumah ada. Semua ada. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali sejarah Rasulullah SAW. Paling komplit sejarah seorang di dunia Rasulullah SAW. Andai kita membaca sejarah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu Nabi Allah Musa AS. Kita tidak tahu tentang sejarahnya bagaimana dia masih kecil. Di masa kecilnya kita tidak mengenal ibunya siapa namanya, apanya siapa namanya, tidak mengenal kita. Di dalam Al-Quran tidak ada nama-nama seperti tidak lengkap. Kalau sejarah Rasulullah semua, Isa AS semua. Walaupun kita membaca kisah Anbiya, sejarah-sejarah para nabi, tapi tidak lengkap seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia semua lengkap. Akhlaknya bagaimana, ibunya siapa, kabilahnya siapa, ayahnya siapa, cucunya siapa, pamannya siapa, semua ada lengkap sahabat-sahabatnya. Musuh-musuhnya semua ada. Qutila minal muslimina sab'una wa qutila minal musyrikina 38 aw 37 ala khilaf riwayat. Dalam Ghazwat Uhud ini yang meninggal di antara orang sahabat Rasulullah SAW 70. Dan orang-orang musyrikin yang meninggal yaitu 38 atau 70 atau 37. Yakni ini khilaf di antara para sejarah. ومن أراد أن يعرف ما جرى في هذه المعركة بصورة عامة فعليه أن يقرأ سورة الإمران. Apabila seorang muslim ingin mengetahui tentang peperangan Uhud ini, agar dia membaca surat Al-Imran dari Al-Quran dari ayat 121 sampai 174. Hampir lengkap dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala tentang Ghazwat Uhud. Fa inna takallamat
عن هذه المعركة بشبه تفصيل. Surat Al-Imran ini Allah SWT menjelaskan secara terperinci, hampir terperinci di dalam surat Al-Imran ini. Wa dzakara ba'd al-hawadith, dan Allah SWT telah menyebut tentang kejadian-kejadian sebagian dari kejadian-kejadian di surat Al-Qatala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah SAW ini pernah membunuh seorang? Apa Rasulullah SAW pernah membunuh seorang? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa apabila seorang itu dibunuh oleh seorang nabi atau dia membunuh seorang nabi, itu yang paling berat azabnya yaumul qiyamah. Paling berat orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi, orang itu yang paling berat siksaannya hari yaumul qiyamah. Rasulullah SAW pernah membunuh orang. Lahir oleh Nabi SAW Ubay bin Khalaf. Kita di Ghazwat Badr Kubra telah menceritakan tentang Ubay bin Khalaf. Ini saudaranya Ubay bin Khalaf yang dibunuh oleh Bilal, Umayyah bin Khalaf. Ini saudaranya Ubayyah bin Khalaf. Min kufar Makkah, dia di antara orang-orang kafir di Makkah. Ubayyah yaqul aina Muhammad, dia mengatakan di Ghazwat Badr, di Ghazwat Uhud ini, aina Muhammad? Di mana Muhammad? La najauta in najah, dia tidak akan selamat. Apabila dia selamat dari saya atau dia yang mati. فقالوا يا رسول الله يعطف عليه رجل منا. Yani ya Rasulullah, apa engkau mengizinkan salah satu dari kami untuk membunuh orang ini, yaitu Ubay bin Khalaf? Maka Rasulullah SAW jauh, kata Rasulullah, biarkan dia. Falamma dana minhu, waktu dia dekat dengan Rasulullah SAW, karena dia sudah menyiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harbat bin al-Harith bin Somma. Rasulullah SAW mengambil yaitu tombaknya seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Harith bin Somma, dipinjam sama Rasulullah SAW. Mana tombaknya? Falamma akhadha minhu, waktu diambil oleh Rasulullah SAW, intafada intifadatan tatayara anhu sya'ar min dhahr al-ba'ir. Waktu dipegang sama Rasulullah, tombaknya itu intafad itu seperti orang humma, dia humma itu menggigil. Dipegang sama Rasulullah SAW sampai seperti sini rambutnya unta itu berterbangan. Tumastabbalahu, kemudian dihadapi dia Ubay bin Khalaf. Fata'anahu, dilempar tombaknya oleh Rasulullah, tertusuk itu tombaknya tadi kepada Ubay bin Khalaf. Pihak ta'atan tajarraja minna al-farasi miraran. Kemudian dipukul oleh Rasulullah SAW dengan tombak itu, dia tajarraja itu berguling-guling, jatuh dari kudanya dan berguling-guling. Fa'umilah, maka diangkat dia. Wa akhadha ila ahli Makkah, dibawa sama teman-temannya ke Makkah. Faqalu lahu malak, kenapa engkau ini? Wahai Ubay, dia bilang faqad qatalani wallahi Muhammad. Muhammad telah membunuh aku. Padahal dia tidak apa-apa, tidak kena, kedua keserempet tangannya sini. Tombaknya. Qatalani wallahi Muhammad, telah membunuh aku. Faqalu lahu, banyak dijawab oleh sahabat-sahabatnya. Bahwa wallahi fuadak, engkau ini berbuat demikian, nah engkau ini takut, hatimu goncang, kau ini takut, bila ada ketakutan yang luar biasa. Wallahi, dia bilang, inna bika min la'a, dikatakan sama teman-temannya itu, wallahi inna bika min ba'sin, yang itu tidak apa-apa sama sekali, tidak kena, kau ini hilang sedikit, luka sedikit. Faqala innahu burhana qala li di Makkah, dia dahulu waktu di Makkah mengatakan kepada
aku akan bunuh engkau. Wallahi qatalani, demi Allah dia telah membunuh aku sekarang ini. Famata at-tariq, dia mati di perjalanan. Ceritanya bagaimana? Kok dia bilang, saya di Makkah, Muhammad mengatakan kepada aku, apapun kau akan bunuh kau. Waktu di Makkah, ceritanya ini, qala Ubay bin Khalaf bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalaf ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ubay bin Khalaf ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, indi faras, saya mempunyai budak. Wa'alimuhu kulla yawm aqtuluka alaihi." Budakku itu setiap hari saya beri makan. Untuk nanti kemudian hari aku bunuh kamu. Yang budakku itu, jadi aku akan memelihara budakku supaya kuat. Nanti dalam peperangan atau apa saja saya akan bunuh. Maka Nabi SAW yang mulahu dijawab oleh Rasulullah SAW, bal ana aqtulak, kata Rasulullah SAW. Tetapi saya tidak akan membunuh. Kata Rasulullah SAW, bal ana aqtulak. Waqa'a ma akhbara bihi Nabi SAW, terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tahu Rasulullah SAW diwahyui sama Allah SWT kalau Rasulullah akan membunuh Ubay bin Khalaf. Karena Ubay bin Khalaf punya keinginan untuk membunuh Rasulullah SAW. Bahwa orang membunuh Nabi itu dosa yang paling berat, azabnya yang mulia. Waqa'a ma akhbara bihi Nabi SAW wa qatala aduwwallah Ubay bin Khalaf. Dan Rasulullah SAW berhasil membunuh musuh Allah itu Ubay bin Khalaf. Rasulullah SAW pernah membunuh seorang kecuali Ubay bin Khalaf. Tidak pernah Rasulullah SAW membunuh orang. Berapa kali Rasulullah itu serta perang dia yang memimpin 27 peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sab'u Hijri Ghazwa yang disebut oleh ahli sejarah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah membunuh seorang illa Ubay bin Khalaf satu-satunya. وبعد إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم توقف المشركون عن القتال وتوقف المسلمون. Waktu telah dikabarkan, diisukan bahwa Rasulullah SAW itu meninggal dunia, maka peperangan itu mereda dan orang-orang kafir Quraisy melihat dirinya menang, maka mereka pergi ke kota Makkah. Pergi menuju ke kota Makkah. Mulakhas ma'rakah singkat tentang Ghazwat Uhud. Yang saya ceritakan itu, ini disingkat sama penulisnya. Nomor satu, awal Nabi SAW al-qital min al-Madinah bil bidayah. Seperti yang saya katakan, Rasulullah SAW menginginkan memerangi orang-orang kufar Quraisy ini di kota Madinah. Walakin lamma asarra syabab as-sahabah ala al-khuruj, tetapi pemuda-pemuda sahabat Rasulullah SAW menginginkan keluar dari kota Madinah dan menuju ke Uhud menghadapi musuh-musuh Allah, maka fakharaja Nabi SAW ila Uhud. Maka Rasulullah SAW pergi bersama orang-orang tadi. Pertama kita benar dan terjadi peperangan di situ di Uhud, Gunung Uhud. Yang nomor dua, Raja Abdullah bin Ubay bin Salul bi Dhul Jaish. Abdullah bin Ubay, kepalanya orang-orang munafikin, telah kembali ke kota Madinah bersama 300 dari sahabat-sahabatnya orang-orang munafik. Rasulullah ada dari muslimin sabamiyah, menjadi yaitu jumlahnya pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW tinggal 700. Dulu 1000, sekarang tinggal 700. Pada angkana alfan. Wakana ada musyrikin 300,000 dan jumlahnya orang-orang musyrikin 3.000. 700 melawan 3.000. Yang nomor tiga, amaran Nabi SAW ar-rumah la yatruku makanah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 orang yang disuruh duduk di Jabal Rumah agar mereka tidak boleh keluar dari situ. Tetapi mereka melanggar perintah Rasulullah SAW. Amaran Nabi SAW Allah yatruku makanah.
Jangan sampai mereka meninggal tempat mereka. Nomor 4, awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sayfa wa akhadha wa bujana wa tabakhtara bihi. Rasulullah SAW menawarkan pedangnya kepada sahabat-sahabatnya yang dipegang oleh sahabat Rasulullah bernama Abu Dujana. Wa tabakhtara bihi, yakni dia tabakhtara itu artinya sombong, dan dia artinya Abu Dujana. Saya menunjukkan ada ceritakan tentang ini waktu dia memegang pedang Rasulullah SAW, dikasih kepada Abu Dujana Rasulullah SAW. Ya sa'ir, yakni maksudnya dia naik kuda dengan menunjukkan kebolehannya, dan itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membenci hal seperti ini, yakni gerakan-gerakan seperti apa dilakukan oleh Abu Dujana ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tempat seperti ini, di peperangan itu dibolehkan. Dari perbuatannya Abu Dujana itu tidak apa-apa, karena di waktu perang untuk menakuti musuh-musuh Allah. Nomor 5, huzimal musyrikun fi awal ma'rakah. Yang saya ceritakan, di pertama pertempuran kalah orang musyrikun. Kemudian mukhalafat rumah diamrkan Nabi SAW. Kemudian rumah itu yang diletakkan 50 orang untuk memenahi orang-orang kafir di gunung Ar-Rumah, di Jabal Rumah, melanggar perintah Rasulullah SAW. Berjaya pada dari kaum muslimin, maka dikalahkan sama Allah SWT orang-orang muslimin, dan mereka diperangi oleh orang kafir, sedangkan mereka sudah menang, dan orang-orang kafir, orang musyrikin pula sudah pergi ke kota Makkah, sudah membawa barang-barangnya atau barang-barangnya ditinggalkan. Tapi waktu Khalid bin Walid datang dan mengatakan kepada tentara-tentara musyrikin bahwa disuruh sama Khalid bin Walid disuruh kembali, maka mereka kembali. Dia orang muslimin sudah mengumpulkan rampasan perang. Itu akibat mereka melanggar perintah Rasulullah SAW. Maka diberi pelajaran sama Allah SWT. Barang siapa yang melanggar perintah Rasulullah SAW meninggal. Yang nomor 6, istishhad Hamzah min Nabi SAW. Dalam peperangan ini mati pamannya Rasulullah SAW yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dijuluki Asadullah wa Asad Rasulullah, yaitu singa Allah dan singa Rasulullah. Wa Anas bin Nawar, pamannya Anas bin Malik, meninggal dunia. Wa Amr bin Jamuh ini ceritanya ya jemaah. Dia sahabat Rasulullah SAW, dia pinjam orangnya itu. Dia salah satu anaknya yang bernama Mu'ad bin Amr bin Jamuh yang membunuh Abu Jahal. Saya telah mengatakan bahwa ada dua pemuda terbang kemudian dibunuh Abu Jahal, ya salah satu anaknya dia. Namanya Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini pincang, menyolok kalau jalan itu. Maka dia telah orang ini apabila tidak ikut perang tidak apa-apa. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Laisa 'alal a'ma harajun." Rasulullah Buddha wala ta'aji harajun, orang bincang tidak ikut perang tidak apa-apa. Maka dia minta untuk ikut perang. Tidak boleh sama anak-anak. Dia dicegah oleh anak-anak. Jangan tak. Ini peperangan. Engkau tidak apa-apa, engkau sudah dikasih izin sama Allah SWT. Engkau tidak abadan. Dia pergi ke Rasulullah SAW tangis. Amr bin Jamuh. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak-anakku telah melawan aku berjuang di jalan Allah SWT." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Engkau ya Amr, anda tidak apa-apa. Ma'dzur anda, punya udzur anda. Boleh ikut perang." Ya Rasulullah,
aku ingin kakiku yang yang nggak bisa, yang apa bahasa Indonesianya, yang bengkok yang nggak bisa jalan ini, untuk saya tanamkan di surga. Maka Rasulullah bertanya kepada anak-anaknya, biarkan ayah berjuang di jalan Allah. Maka dia ikut serta perang di Ghazwat Uhud, terbunuh dia sebagai. Apa keinginan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya Amr bin Jamuh. Dan juga yang meninggal banyak disebut di sini Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amr bin Haram punya 7 anak perempuan. Punya anak laki kecuali Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Dia adalah membantu Rasulullah SAW, sering bersama Rasulullah SAW. Anaknya yang bernama Jabir. Maka dia tidak ikut serta perang karena menjaga saudara-saudaranya perempuan, adik-adiknya masih kecil-kecil. Dia berjuang, dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku lebih Jabir, kau jangan ikut serta perang. Aku perang besok dan aku ini berasa di dalam hatiku bahwa aku akan mati dalam peperangan ini sebagai syahid. Dan betul dia meninggal dunia di sini. Disuruh menjaga wasiat abahnya, disuruh menjaga saudara-saudaranya yang perempuan, yaitu 7, kecil masih ada. Maka dia taat kepada perintah ayahnya. Ayahnya ini waktu mati dikubur seperti syuhada yang meninggal yang lainnya seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi Abdullah bin Haram ini dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, Rasulullah SAW telah melihat Abdullah dan bibinya Rasulullah SAW itu benar atau wahyu bahwa Abdullah bin Haram ini telah berbincang-bincang oleh Allah Subhanahu wa taala kifahan, yang tanpa ada batas. Allah SWT menawarkan kepada Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, kau telah melihat mendapatkan surga yang seperti ini. Ya Allah, saya luar biasa. Saya menginginkan saudara-saudara kami seperti aku ini. Apa? Kata Allah SWT, apa engkau menginginkan itu? Apalagi saya akan laksanakan. Allah tidak ada, Allah. Tidak ada lebih hebat dari ini. Apalagi yang lebih nikmat dari ini surga ini. Makanan-makanan dari pohon-pohon yang ada di surga, buah-buahan, dan minumnya dari telaga-telaga yang di surga. Jangan kalian bandingnya air di surga seperti air di dunia, atau buah-buahan di dunia seperti buah-buahan di surga lain. Namanya sama, tapi rasanya, besarnya lain. Oh, tidak ada ya Allah. Dan ini luar biasa kenikmatannya. Kemudian dia mengatakan, inilah satu ya Allah, saya menginginkan. Iya kata Rasul, apa keinginanmu? Kalau saya kembali lagi, kemudian aku berjuang di jalanmu. Kemudian musuh Allah menusuk aku lagi. Aku terbunuh di jalan Allah SWT sebagai syahid. Itu permintaannya dia. Kenapa? Karena orang syahid itu apabila ditusuk sama musuhnya itu, kenikmatannya yang luar biasa. Merasa enaknya luar biasa. Maka Jabir bin Abdullah menginginkan dia berjuang lagi di jalan Allah, boleh ditusuk oleh musuhnya dan dia mati di jalan Allah SWT. Itu permintaannya dia. Kata Allah SWT, kalau ini tidak bisa, karena orang mati tidak akan kembali lagi ke dunia. Kata Allah SWT. Ini ceritanya Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Kemudian banyak lagi yang meninggal, begitu Suhaib, Abdullah bin Jahash, apa lagi?
nanti dan gugur dia Sa'ad bin Rabi' dan Muhajirin Hanzalah terbunuh, Mus'ab bin Umair Al-Abdali terbunuh, 70 di antara terbaik di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian disebut musibah Nabi SAW di hadil ma'rakah hatta saqatat rubahiyah. Yang nomor 7, bahwa Rasulullah SAW telah terluka dalam peperangan Uhud ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu manusia seperti kami. Bisa sakit, pernah sakit Rasulullah SAW. Makan seperti kami, kawin, usah, pernah, senang, pernah. Tapi dia dipilih oleh Allah SWT sebagai Nabi hari umat. Dari dunia manusia yang ada di dunia ini, entah hanya dipilih Rasulullah SAW. Istimewa Rasulullah SAW adalah Nabi Rasul wa Nabi. Bahwa dia Nabi dan Rasul. Mempunyai akhlak yang tinggi dipuji oleh Allah SWT. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan ciptaan Allah SWT yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Maka bisa terluka Rasulullah SAW keluar darah dan terluka dengan yang parah. Wasyujja wajhahu disebut itu. Wasyujja wajhahu dan terluka pipinya waktu itu dengan luka yang parah. Nomor 8, muhawalah Ubay bin Khalaf qatl Nabi SAW. Ubay bin Khalaf telah berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Wa qatala Nabi SAW lahu dan membunuh Rasulullah SAW terhadap Ubay bin Khalaf. Wa hadha al-wahid alladhi qatalahu Nabi SAW. Ini satu-satunya orang di dunia yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Yang 9, jama'an Nabi SAW abawaihi li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa qala lahu irmi fidaka abi wa ummi. Rasulullah SAW telah mengumpulkan ayahnya dan ibunya, dikorbankan ayahnya dan ibunya demi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Uhud. Rasulullah SAW mengatakan, irmi Sa'du fidaka abi wa ummi. Lemparkan wahai Sa'ad panahmu kepada musuh-musuh Allah. Aku korbankan demi apapun dan itu. Dan ini Rasulullah SAW mengatakan ini jarang sekali atau 2 kali saja, yaitu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan kepada Abdurrahman atau kepada Sa'ad Az-Zubair bin Awwam. 2 orang yang pernah dikatakan demikian seperti yang dikatakan oleh ahli sirah. Bahkan ahli sirah sebagian mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan seperti itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian nomor 4, yang nomor 10, kisah anak Nabi SAW. Dan kemudian Uhud ini ada kabar burung bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Yang nomor 11, nama ishtadil qital wa waqa'a bil muslimin al-qatl al-arad al-musyrikun qatl Nabi SAW. Waktu peperangan sudah panas, sudah bercamuk. Wa waqa'a al-muslimun al-qatl, banyak orang-orang muslim yang terbunuh dalam peperangan Uhud ini. Orang-orang musyrikun menginginkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Bahkan memang dakwah Nabi SAW di antara orang-orang yang membela Rasulullah SAW, imra'atun, seorang perempuan, bukan Ummu Aimarah, yaitu Musaibah binti Ka'ab yang saya sebutkan tadi, yaitu Musaibah binti Ka'ab. Nomor 11, qatala ma'an Nabi SAW rajulan yaqulu lahu makhairik. Makhairik ini dari orang Yahudi, namanya Makhairik. Makhairik ini adalah seorang Yahudi yang kaya raya. Waktu tiba waktu perang Uhud ini, dia mengatakan kepada saudara-saudaranya orang-orang Yahudi, dia mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, kita ini sudah punya perjanjian dengan Muhammad. Apabila datang musuh ke kota Madinah, kita harus memerangi musuh itu. Dan sebaliknya, orang-orang Yahudi tidak mau. Makhairik Rasulullah SAW. Yang dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang kaya raya, hartaku semuanya untuk saya kasih kepada dia. Dan dia ingin perang, mati dalam peperangan ini. Makhairik, dia orang
Muslim sebutkan bahwa Yahudi aslama wa qatala ma'an Nabi SAW, nanti beserta bersama Rasulullah memerangi musuh-musuh Allah. Wa kana Nabi SAW yaqul, dan Rasulullah SAW pernah berkata waktu itu Rasulullah betul-betul mengakhiri ini, Rasulullah SAW bersabda, mengakhiri khair Yahudi, mengakhiri ini orang terbaik yang ada dalam Yahudi. Rasulullah SAW mengatakan demikian, mengakhiri khair Yahudi. لا أدري هل يصلى على الشهيد؟ هل يصلى على الشهيد؟ أمر seorang mati syahid di sholat. Tidak tahu orang syahid itu kecuali Rasulullah SAW ini bisa mengatakan orang ini syahid atau tidak syahid, itu wahyu dari Allah. Amal lain orang sekarang ini orang mati dibilang syahid, semua syahid. Maka kemarin disebut orang itu tidak boleh dikatakan. Kalau dia bilang syahid, insya Allah, nah insya Allah syahid. Tidak memfonis dia menjadi syahid. Tidak tahu orang syahid itu oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW mengetahui sahabat-sahabat yang mengatakan bulan syahid, bulan syahid, bulan syahid. Itu wahyu dari Allah SWT. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu wahyu. Disebut di sini, al syahid ini sholatnya pada al-masyhur ini ahli ilm, yang terkenal, ya ahli ilm, orang-orang ulama, bersifat mutawatir. Dan ini mutawatir, bisa dikatakan hampir mutawatir omongan ini. An-Nabi SAW lam yusalli ala syuhada. Rasulullah SAW tidak mensolati syuhada. Semuanya dikubur di Uhud. Hatta Anas bin Nadhr ini bawa oleh saudaranya perempuan ke kota Madinah. Rasulullah SAW tahu dikembalikan Anas bin Nadhr ke sini untuk dikubur bersama saudara-saudaranya. Dan kuburannya ada di Uhud sampai sekarang diziarahi Hamzah dan sahabat-sahabatnya. Di sini al-masyhur ala al-ilm bal shibh mutawatir anna Nabi SAW lam yusalli ala syuhada Uhud wa innama kafanahum fi thiyabihim. Tetapi dikafannya, bajunya itu dijadikan kafan dan dikubur, dikubur oleh Rasulullah SAW. Topnya itu jadi kafan. Illa man lam yujad lahu thawbun. Bagaimana dighairihi ka Mus'ab bin Umair wa Hamzah. Kecuali kalau tidak mendapatkan, yaitu bajunya itu tidak cukup untuk di kafan. Seperti Mus'ab bin Umair al-Abjali dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hatta qala Nabi SAW, ya'ti yaumul qiyamah, nanti orang-orang ini akan dibangkitkan syuhada Uhud ini. Wajah aywa syahid dibangkitkan sama Allah SWT yaumul qiyamah. Al-jurh yas'abu daman. Lukanya itu mengeluarkan darah terus, mengeluarkan darah. Al-lawm dam, warnanya merah seperti darah. Warnanya darah merah. Warnanya misik, tapi baunya bau misik. Baunya bau wangi, baunya bau wangi. Pada Abdurrahman bin Auf, ini ceritanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasulullah SAW, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf ini setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ya ketika itu dia puasa ayam berbit atau Senin atau Kamis, dia puasa sunnah. Kemudian waktu buka, waktu mau fitur, dibawakan hidangan, makanan. Waktu itu orang muslimin sudah jaya, sudah menguasai negara Persia dan Romawi. Sudah dapatkan yakni zaman Rasulullah SAW dahulu untuk masalah air atau
Lihat oleh Abdurrahman bin Auf. Dia lagi puasa mau makan. Ketika lagi dia ingat saudaranya Rasulullah. Maka Abdurrahman bin Auf menangis. Dia mengatakan demikian. Wa anzalat yaquluna wa in utiyat rijlahu, karena Abdurrahman Mus'ab bin Umair ini waktu dikubur sama Rasulullah SAW itu truknya itu apabila ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan. Maka sama Rasulullah SAW dibawa yaitu rumput-rumput di kota Madinah, di kota Makkah, di bawahnya wangi namanya Al-Ghusl. Bawa ditutupi kakinya dengan Al-Ghusl. Maka Abdurrahman bin Auf ini ingat saudaranya itu makan di mana? Unggur ya jemaah. Rasulullah yabki. Abdurrahman bin Auf nangis melihat jalan begitu enaknya. Ayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang menangis ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia mengatakan bahwa saya ini menangis karena saya ini ingat saudara Mus'ab. Betapa hebatnya Mus'ab bin Umair ini dahulu jadi dia kemudian gagah dan kaya raya ininya. Bajunya itu dari sutra, baunya luar biasa wanginya. Pakai sandal yang terhebat, pakai baju yang terhebat. Bapak yang dicintai oleh ibunya dia. Ini kurbankan sama dia waktu Rasulullah SAW menyebarkan agama ini pertama-tama. Waktu Syria, waktu masih jauh, masih rahasia-rahasia. Mus'ab bin Umair masuk dalam agama Islam. Maka diusir sama ibunya. Dia tahu diusir. Saya sudah ceritakan ini. Oleh diusir oleh ibu. Dia tidak mau kembali ke agamanya yang lama. Maka dia keluar dari rumah ini dengan sebesar itu. Tahu hadap itu. Tinggalkan dunia. Ba'a dunia ubi akhirati. Keluar dunianya dunia akhirat. Sampai hancur bajunya dari baju. Satu-satunya dicuci pagi. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah itu apabila melihat Mus'ab bin Umair atau Rasulullah SAW, jadi orang ini mana ini kemudian paling kaya di antara kami, di antara orang mereka. Tidak ada seorang gadis tidak menginginkan Mus'ab bin Umair. Sekarang seperti ini. Rasulullah sya'ruhu asy'ar. Tidak pernah dikasih minyak, tidak punya tempat. Tempatnya ini tidur di rumah sahabat-sahabat. Kemudian Mus'ab bin Umair ini waktu tersebar agama Islam di kota Madinah. Dia ini suruh oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama ini di kota Madinah dan mengajarkan sahabat-sahabatnya yang masuk Islam dan membacakan Al-Quran bagaimana sholat diajarkan oleh Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair pergi ke kota Madinah. Wajah Nasir Islam, dia menyuruh dan dia duduk di rumahnya Asad bin Zurarah, seorang dari Al-Khazraj, dari kabilah Al-Khazraj. Abu Zurarah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang pertama-tama masuk Islam dari pertama langsung. Duduk di rumahnya Mus'ab bin Umair. Dia mengajarkan dan dakwah dia agar orang-orang ahli Madinah masuk ke dalam agama Islam. Dalam 1 tahun, tempoh 1 tahun, Mus'ab bin Umair dengan halus yang memiliki orang. Nanti saya akan sebutkan bagaimana dakwah Mus'ab. Ustadzul Khair, Mu'allimul Khair. Dengan hikmah wal mau'izatul hasanah. Dia jahnas kota Madinah dengan mau'izah yang baik, dengan akhlak yang tinggi. Maka orang tidaklah di kota Madinah rumah dari rumah-rumah kota Madinah kecuali ada yang emas 10-nya masuk dalam agama Islam, atau 1 atau 2 atau 3 pasti
dari dakwahnya Tuhan bifadlillah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan pokoknya dakwah Mus'ab bin Umair. Maka Abdurrahman bin Auf melihat mengingat saudaranya dan dia berkenikmatan seperti itu, dan dia mengatakan bahwa saudara Mus'ab bin Umair dia meninggalkan dunia ini tidak mendapatkan sedikit pun, walau rampasan perang pun belum pernah dia merasakan, tidak pernah merasakan. Jadi dijual dunianya dengan demi akhirat. Maka Abdurrahman bin Auf melihat itu menangis, ingat itu menangis. Dia ingin kepada Mus'ab bin Umair. Ini ceritanya Mus'ab bin Umair. As-sahih fi syuhada anna shalah alaihim jaizah. Dan yang sahih terhadap orang-orang syuhada ini apabila disolati dibolehkan, boleh orang mensolati yaitu seorang syahid. Bahkan fa'ala Nabi SAW, dan itu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ahyanan yusalli ala ba'd syuhada, kadang-kadang Rasulullah mensolati orang-orang syuhada, kadang-kadang ditinggalkan. Ahyanan yutrak Rasulullah SAW. Karena saya sebutkan orang seorang syahid ini, dia adalah mendapatkan yaitu dari tinggi di sisi Allah SWT. Karena apabila dia itu yaumul qiyamah, al-jurh itu lukanya itu mengeluarkan darah, tetap terus mengeluarkan darah. Itu yang saya sebutkan. Warnanya warna merah seperti darah, tapi baunya bau misik. Insyaallah dalam kajian yang akan datang, saya akan lanjutkan pembicaraan kita tentang al-durusul mustafadah di ma'rifah. yakni pelajaran-pelajaran yang kita mendapatkan faedah-faedah dari peperangan Badar. Dan ini yang disebut oleh pengarang buku ini, yang mengambil dari bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad, jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga itu Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim membicarakan tentang ghazawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghazawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ambil dari, tapi ini banyak faedah, tapi dia ambil hanya 7 saja di sini. Insyaallah minggu depan saya akan menjelaskan tentang masalah. Ibnu Qayyim ya, Imam Ibnu Qayyim seorang alim besar, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waktu dia mengarang bukunya itu 4 jilid bukunya itu. Samaannya 5 jilid sama, ada yang 6 jilid, ada yang 5 jilid. Dan tentang Rasulullah SAW ini jilid yang ketiga, tebal, besar. Dia mengarang buku ini untuk bagaimana ulama dahulu. Dia mengarang buku ini, Zadul Ma'ad ini, dia dalam perjalanan dari Syam, dari Damaskus, ibu kota Suriah, menuju ke Makkah untuk haji. Tidak punya buku, tidak punya mereka, dari kepalanya semua. Nama-nama syuhada, disebut semua, Badr Kubra, disebut semua, diikuti 313 orang. Disebut satu persatu, tidak ada satu pun yang salah. Perjalanan. Dan buku banyak yang dikarang sama dia tidak punya marja untuk dalam keadaan sama. Menunjukkan bagaimana seorang alim yang besar. Dan di antaranya ini buku Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Imam. Saya tutup di sini. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.